Di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga membangun kekuatannya dengan cara berbeda. Ia memperluas brand globalnya secara masif, menjadikannya salah satu atlet dengan jangkauan komersial terbesar di dunia. Pendekatannya adalah ekspansi luas, sementara Messi lebih terlihat sebagai penggerak perubahan dalam satu ekosistem. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Sorotan publik kembali tertuju pada dua ikon terbesar sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kali ini bukan soal gol atau trofi, melainkan tentang bagaimana keduanya membangun pengaruh di luar lapangan. Dalam sebuah perspektif yang sering dibahas oleh sosok seperti David Beckham, yang juga sukses sebagai pemilik klub, perbedaan antara Ronaldo dan Messi terlihat jelas dalam cara mereka menanamkan pengaruh di dunia sepak bola. Ronaldo dikenal sebagai figur yang membangun kerajaan bisnis secara luas. Investasinya tersebar di berbagai sektor, mulai dari brand pribadi, hotel, hingga kerjasama komersial global. Pendekatannya adalah memperluas jangkauan dan memperkuat nilai brand CR7 sebagai entitas dunia. Sementara itu, Messi cenderung bergerak lebih fokus dan strategis dalam membangun kendali langsung terhadap ekosistem sepak bola. Ia lebih identik dengan pendekatan yang terintegrasi, di mana keterlibatannya bukan hanya sebagai ikon, tapi juga sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat dalam arah pengembangan sepak bola itu sendiri. Disinilah perbedaan itu terasa. Bukan sekedar soal siapa lebih kaya, tetapi bagaimana kekayaan dan pengaruh itu digunakan. Ronaldo membangun imperium global yang luas, sementara Messi memperkuat kontrol dan dampak yang lebih dalam di titik-titik tertentu. Dan dari sudut pandang ini, banyak yang mulai melihat bahwa level keduanya memang berbeda. Bukan dalam arti siapa lebih unggul secara mutlak, tetapi dalam cara mereka memainkan peran besar di luar lapangan. Karena pada akhirnya warisan seorang legenda tidak hanya ditentukan dari apa yang ia lakukan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana ia membentuk dunia di sekitarnya. Banyak orang selalu membandingkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dari apa yang mereka lakukan di lapangan. Tapi bagi saya perbedaan terbesar justru terlihat dari apa yang mereka bangun di luar lapangan. Ronaldo adalah sosok yang luar biasa dalam membangun brand global. Ia tahu bagaimana memperluas pengaruhnya ke berbagai sektor dan menjadikannya kekuatan bisnis yang sangat besar. Itu tidak mudah dan dia melakukannya dengan sangat baik. Namun Messi, dia berbeda. Cara dia bergerak lebih tenang, tapi dampaknya sangat dalam. Dia tidak hanya membangun nilai, tetapi juga mengontrol arah dan pengaruhnya secara langsung dalam dunia sepak bola. Di level tertentu, ini bukan lagi soal siapa lebih hebat, tetapi tentang pendekatan yang berbeda. Ronaldo membangun sesuatu yang besar secara luas, sementara Messi membangun sesuatu yang kuat secara mendalam. Dan itulah kenapa banyak orang melihat Messi berada di level yang sangat unik, karena pengaruhnya terasa langsung pada inti permainan itu sendiri, ujar Beckham. Namun ternyata pembahasan soal kekayaan dan kepemilikan klub bukanlah bagian paling menarik dari cerita ini. Ada sesuatu yang jauh lebih gila dan mulai jadi perbincangan, yakni potensi proyek besar Messi dalam membangun tim impiannya di masa depan. Jika Messi benar-benar terlibat dalam kepemilikan atau pengembangan sebuah klub, maka kekuatan terbesarnya bukan hanya uang, tetapi daya tarik. Nama Messi sendiri sudah cukup untuk membuka pintu bagi pemain-pemain besar dunia. Beberapa nama bahkan mulai dikaitkan dalam berbagai spekulasi. Pemain seperti Casemiro dan Dani Carvajal disebut-sebut berpotensi menjadi bagian dari proyek tersebut, tentunya dalam fase akhir karir mereka ketika pengalaman menjadi nilai utama. Lebih menarik lagi, muncul juga wacana bahwa Modric bisa menjadi salah satu sosok kunci, bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai figur yang membantu membangun fondasi tim dari sisi pengalaman dan kepemimpinan. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka proyek Messi tidak akan sekedar membangun tim biasa. Ini bisa menjadi magnet bagi para legenda, tempat berkumpulnya para pemain besar yang ingin menutup karir mereka dengan cara berbeda, sekaligus membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar klub. Dan disinilah letak perbedaannya. Jika sebelumnya perbandingan hanya soal kekayaan atau kepemilikan, kini arah pembicaraan berubah menjadi pengaruh.
Messi memiliki daya tarik yang mampu mengumpulkan nama-nama besar dalam satu visi yang sama. Namun tetap semua ini masih sebatas potensi. Tapi satu hal yang pasti, jika Messi benar-benar menjalankan proyek ini, maka dunia sepak bola bisa kembali menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang sebenarnya sering menjadi bahan perbincangan di kalangan legenda seperti David Beckham hingga Wayne Rooney. Bukan sekedar soal siapa lebih kaya, tetapi siapa yang memiliki dampak paling besar terhadap arah sepak bola. Lionel Messi saat ini berada dalam posisi unik. Kehadirannya di MLS bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai katalis perubahan. Sejak ia datang, nilai komersial liga meningkat, perhatian dunia melonjak, dan banyak pihak melihat ini sebagai awal dari proyek jangka panjang yang jauh lebih besar. Messi tidak memiliki liga sendiri, tetapi pengaruhnya membuat liga yang ia masuki terasa berubah. Ia menjadi pusat dari pertumbuhan, baik dari sisi bisnis, popularitas, maupun daya tarik global. Inilah yang sering dianggap sebagai bentuk kekayaan pengaruh yang tidak selalu bisa diukur hanya dengan angka. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga membangun kekuatannya dengan cara berbeda. Ia memperluas brand globalnya secara masif, menjadikannya salah satu atlet dengan jangkauan komersial terbesar di dunia. Pendekatannya adalah ekspansi luas, sementara Messi lebih terlihat sebagai penggerak perubahan dalam satu ekosistem. Jadi perbandingan ini bukan lagi soal uang atau siapa lebih kaya, tetapi tentang arah masa depan. Messi membangun dampak yang mengubah lingkungan tempat ia berada, sementara Ronaldo membangun kerajaan global yang sangat luas. Dan di titik ini, banyak yang mulai melihat bahwa keduanya memang berada di level yang berbeda, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi dalam cara mereka meninggalkan warisan di dunia sepak bola. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.